Ingkang nomor gangsal Mau'izatul Hasanah dumateng Bapak Kiai Mubarok SAG, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Nasruddin, yang saya hormati Bapak Ketua LB2A Bapak Kiai Muhammad Said, yang saya hormati Bapak Kiai Barokah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang malam hari ini masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di Musholah Nurul Iman ini dalam rangka khotmil Quran sekaligus menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, suatu hari baginda Rasul bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Surga rindu. Biasanya kita yang rindu, ini surganya yang rindu. Kira-kira enak yang rindu apa yang dirindukan? Enak dirindukan. Kalau kita sedang bepergian jauh sampai 1 bulan, kemudian orang tua kita atau anak kita nelpon kita, Pak, saya rindu sama Bapak. Itu orang tua yang ditelepon semacam itu, dirindukan anaknya, miris hatinya, bisa meneteskan air mata karena merasa bahagia dirindukan oleh anak-anaknya. Apalagi kalau kita dirindukan oleh surga. Siapakah yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mut'aimil ji'an, orang-orang yang mau memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat, wassoimina fi sahri Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati, yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah tadi baru saja kita bersyukur telah menyaksikan santri-santri kita di sini ada yang khatam Al-Quran, ada yang khatam Aqidatul Awam, dan ada yang khatam kitab Jurumiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi yang khatam, bagi kedua orang tuanya, bagi masyarakatnya, nusa dan bangsanya. Amin ya robbal alamin. Untuk yang khatam Al-Quran, hendaklah setiap hari Al-Quran itu dipegang. Tidak hanya dipegang,
akan tetapi dibaca dan terus dibaca. Membaca lebih baik sedikit tapi rutin daripada sekali baca banyak tetapi setelah itu nggak pernah baca. Mendingan sehari 2 ayat, besok 2 ayat, besoknya 2 ayat, terus daripada sebulan ngeblok khatam 3 kali, setelah itu 11 bulan nggak pernah baca lagi. Biasanya yang tukang seneng bulan Ramadan tadarus Al-Quran, tadarusnya sebulan tok, setelah itu 11 bulan babar blas, nggak pernah baca. Siapa ini kira-kira ini? Bapak Ibu yang saya hormati, gemar membaca Al-Quran. Baginda Nabi mengatakan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada mereka yang gemar membacanya. Jadi yang membaca Al-Quran akan diberi syafaat di hari akhirat. Yang memberi syafaat bukan hanya para nabi, bukan hanya para ulama, bukan hanya para wali, tetapi Al-Quranul Karim pun kelak di hari akhirat akan hadir menghadap Allah, supaya orang-orang yang gemar membaca Al-Quran di dunia, di akhirat mendapat syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang-orang yang sanggup menjaga lisan. Lisan itu ucapan. Daripada kita semalam suntuk duduk di jalan, ngobrol ke kanan ke kiri nggak karuan, lebih baik kita kumpul semacam ini membaca sholawat Nabi, terjagalah lisan kita. Siapa yang sanggup menjaga lisannya, maka orang tersebut dirindukan oleh surga. Satu hari pernah seorang kaya memanggil Luqman Al-Hakim. Luqman, sembelih kambing saya yang paling bagus. Maka Luqman Hakim langsung ngambil kambing yang paling bagus, disembelih. Setelah disembelih, dipotong lidahnya, diberikan sama orang yang kaya itu. Ini Pak kambingnya. Si kaya ngomong, kenapa kamu beri aku lidah? Sekarang kamu potong lagi kambing saya, pilih kambing yang paling buruk. Maka Luqman berangkat lagi cari kambing yang paling buruk. Setelah itu disembelih, setelah disembelih dipotong lidahnya, dihadapkan kepada si kaya. Tuan, ini kambingnya. Kenapa? Kata orang kaya itu, Luqman, aku suruh kamu menyembelih kambing paling bagus, kenapa aku dibagai lidahnya? Dan aku suruh kamu potong kambing yang paling jelek, kamu pun memberi aku bagian lidahnya. Apa kata Luqman? Pak, seandainya engkau sanggup untuk menjaga lisanmu, maka kau akan menjadi makhluk yang paling bagus. Tapi jika engkau enggak sanggup menjaga lisanmu, maka kau akan menjadi makhluk yang paling buruk, seperti kambing yang buruk ini, kata Luqman Al-Hakim. Maka siapa yang sanggup menjaga lisannya, jadilah yang manusia paling buruk dan paling baik. Siapa yang enggak sanggup menjaga lisannya, dia adalah makhluk yang paling buruk. Contoh orang berbuat buruk dengan lisan adalah berdusta. Pernah ngapusi apa ora? Pernah. Kalau dusta sekali masih bisa dipercaya, 2 kali masih dipercaya orang, 3 kali masih bisa dipercaya orang, tapi 4 kali barangkali orang mikir-mikir dan sulit untuk percaya. Maka pernah satu hari ada seorang laki-laki bohongin masyarakat.
Nggak ada macan, dia ngomong macan, 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 macan. Masyarakat keluar semua. Ada yang ngambil pedang, ada yang bawa tombak dan lain sebagainya. Tanya, mana macannya? Kata yang ngomong macan itu, hore, tak apusi sampean. Akhirnya mereka mundur semua. Tahun depan orang sudah lupa. Dia bohongin lagi, ada macan, ada macan. Keluar semua lagi, bawa senjata lagi, tanya lagi, mana macannya? Saya bohongin kalian. Sudah berapa kali? 2. Ketiga kalinya sama. Setelah ketiga kalinya semua orang pulang, grundel semua di belakang. Orang itu sudah bohongin 3 kali. Kami nggak percaya lagi apapun dia ngomong. Betulan nggak lama dari itu ada macan keluar dari hutan. Orang yang bohong 3 kali itu dikejar oleh macan. Masuk ke kampung tadi, macan, macan. Yang di dalam rumah mikir, itu orang yang kemarin bohongin tuh, bohongin. Nggak ada satupun orang yang keluar gara-gara sudah tidak percaya. Maka si pembohong itu mati diterkam oleh macan. Gara-gara jadi tukang pembohong, tidak bisa menjaga lisan. 2. Siapa yang sanggup menjaga lisan, maka orang itu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang mau memberi makan kepada orang-orang yang lapar, memberi bantuan kepada fakir, kepada miskin, kepada orang-orang yang sudah tua renta, kurang keurus. Yang kaya mau mengurusinya, mau memberi pertolongan kepadanya. Orang semacam ini dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi contoh bahwa beliau pernah setiap hari memberi makan kepada orang Yahudi yang buta. Si Yahudi ini kerjaannya meminta-minta, lisannya selalu mengejek baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia duduk di pinggir pasar Madinah. Kalau ketemu orang, kamu jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembawa ajaran sesat. Itu zaman itu sudah ada yang benci kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang senantiasa mencaci maki Nabi ini oleh baginda Rasul setiap hari diberi makan. Tiap hari Nabi Muhammad bawa makanan, dibawa di ujung pasar Madinah untuk menyuapi laki-laki buta yang tukang minta-minta, yang jika tidak diberi orang nggak makan. Padahal dia orang Yahudi dan setiap hari dia mencaci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ngambil makanan karena mungkin orangnya sudah tua, kalau makanannya kasar nggak masuk ke perutnya. Maka oleh Nabi dengan kasih sayangnya dimamah lebih dahulu. Setelah dimamah lembut, oleh Nabi didulangkan. Tiap hari baginda Rasul mendulangi sang peminta. Kemudian satu hari baginda Rasul meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, bapak mertuanya namanya Abu Bakar bertanya kepada putrinya Siti Aisyah, Aisyah, yang biasa dikerjakan oleh suamimu tiap hari itu apa? Kata Aisyah, suamiku Rasulullah setiap hari mendulang seorang pengemis di pinggir pasar Madinah. Kata si Abu Bakar, ya sudah, kalau begitu mulai besok saya akan menyuapi orang itu. Oleh Abu Bakar dibawakan bontot. Setelah dibawakan bontot didekati. Kata Abu Bakar, Pak, silahkan makan. Setelah itu ditanya oleh si pengemis, kamu siapa? Saya orang yang biasanya menyuapi kamu.
Oh gitu ya, iya. Terus didulang oleh Abu Bakar. Tapi oleh Abu Bakar tidak dimamah. Makanannya kasar. Setelah masuk ke dalam mukanya, ke dalam mulutnya terasa kasar. Ini pasti bukan orang kemarin. Kamu siapa? Saya orang yang biasa. Bukan, orang yang biasa itu lembut, tangannya bagus, dan yang masuk ke mulut saya sudah dimamah. Ini masih kasar, pasti kamu bukan orang kemarin. Kata Abu Bakar dengan jujur, iya, saya bukan yang kemarin. Lah yang kemarin siapa? Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari kau caci, tapi dia setiap hari menyuapi kamu. Jadi yang nyuapi saya selama ini Nabi Muhammad. Iya. Setelah mendengar jawaban dari Abu Bakar, si pengemis ini tak sanggup untuk menahan tangisnya. Dia menangis terseduh-seduh dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai contoh bagi kita semua, sosok yang sangat belas kasih kepada orang-orang yang tidak punya. Maka siapa yang mencontoh baginda Rasul, senang memberi makan kepada orang-orang tidak mampu, memberi pertolongan kepada orang-orang lemah, maka orang itu pun dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah wassaimina fi syahri Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah hari Selasa besok perkiraan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan pertama harus niat setiap malam. Yang kedua harus menjaga diri agar supaya puasanya tidak batal. Tidak makan, tidak minum, ditambah tidak berbuat dosa di bulan suci Ramadan, sehingga puasanya menjadi puasa yang sempurna. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang merasa bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad itu tersentuh api neraka. Seneng apa senep mau Ramadan? Seneng. Ada yang seneng, ada yang senep. Yang seneng haram dengan siksa api neraka. Yang senep diragukan. Nah, makanya jangan senep. Ada satu kisah untuk akhir ceramah malam hari ini. Dulu ada seorang suami istri, yang istri soleha, kalau mau Ramadan bahagia sekali mau datang Ramadan. Suaminya kurang soleh, kalau deket Ramadan hatinya senep. Waduh, lapar keh besok. Nah, itu namanya kurang bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan. Ketika kurang bahagia, nanti ketika menjalankan puasa pun itu pasti dengan rasa terpaksa. Maka dikisahkan dua orang itu ketika datang pagi hari, si solehah itu, si wanita solehah itu berangkat ke pasar. Izin sama suaminya, Mas, saya mau ke pasar, sampean di rumah aja. Kata suaminya, alhamdulillah, istri saya mau ke pasar, di rumah gak ada orang. Begitu istrinya berangkat, dia tengok-tengok, jangan-jangan istri saya pulang. Ditunggu, belum pulang, masih lama. Buka tutup nasi. Setelah itu dia makan. Setelah makan, masih ada getuk. Ngerti getuk? Nah, getuk itu ada apanya itu namanya, yang dari ampasnya. Dia makan, lap, lep,
lablek. Lupa ternyata dia punya kumis panjang. Dimakan sama dia. Begitu dimakan, ampasnya temempel di sini. Istrinya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, istri saya pulang. Nah setelah itu dia lap bibirnya. Setelah dilap bibirnya, lupa di kumisnya ada ampas. Kata istrinya, Mas, masih puasa? Masih. Yakin? Yakin. Orang ngapusi? Ora. Jajal, Mas ngilo disit. Begitu dia berkaca, ternyata di kumisnya banyak nempel ampas. Apa kata suami? Maafkan saya bohongin sampean. Selama ini saya puasanya kurang ikhlas. Nah ini gambaran seseorang ketika menghadapi Ramadan kurang bahagia. Oleh karenanya mari sama-sama kita berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan nanti. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, diselamatkan oleh Allah dari dunia ini sampai akhirat nanti dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup sareng-sareng kanthi waosan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.